Oke, pemirsa Sinar Bulan TV. Kali ini saya mau ngobrol santai dengan teman lama saya ya. Saya akan mengulas masih berita yang hangat-hangat kemarin ya. Adalah kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul. Apa itu yang sangat heboh yang diberitakan adalah adanya seorang warga yang membentangkan banner atau spanduk ya. Nah, disitulah saya akan memaknai, akan mengulas sedikit apa kata-kata yang membuat sampai Jokowi takut. Mari pemirsa, kita ngobrol santai. Nah, ini saya perkenalkan teman saya, ini adalah Lesmono. Dia sudah begitu banyak mengalami dari masa Orde Baru juga mengalami reformasi, apalagi ini pemirsa. Coba mungkin apa yang bisa ditanggapi ya dari kata-kata itu tadi. Kata-katanya begini, Mas Lesmono. Selamat datang Bapak Presiden Jokowi. Kami sudah pintar. Kami pilih Ganjar. Ini kalau kita ulas ya, kata-kata itu sangat luar biasa, seolah-olah mengerikan gitu loh. Mungkin kalau menurut pandangan Mas Lesmono gimana seperti itu? Oke. Jadi begini Mas, kalau kita lihat video ya, kalau kita lihat komplit videonya, terus konten dari spanduk, Iya, itu betul. saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kita lihat video pertama dari posisinya, posisi orang yang membawa spanduk saya kira cukup jauh dari Presiden Jokowi. Betul itu, betul. Sangat jauh, agak jauh, itu pertama. Kedua, pengamanan juga sangat ketat. Saya kira tidak perlu ada yang dikhawatirkan, apalagi melihat sosok Jokowi yang kadang-kala blusukan atau kunjungan kemana-mana, dia malah nyamperin warganya. Betul. Nah, tapi yang terjadi kemarin malah sebaliknya. Yang terjadi kemarin adalah pengamanan yang saya kira berlebihan. Itu pertama dari posisi ya. Kedua dari konten. Tapi sebentar Mas, kalau mengenai posisi, seandainya memang yang membentangkan spanduk itu mengancam atau membahayakan presiden, sebenarnya masyarakat yang lebih dekat lagi itu ada, karena posisinya waktu itu Presiden Jokowi turun kan gitu ya. Turun, dia dikerubungin oleh masyarakat. Sedangkan kalau pembentang itu di depan mobil karena berhenti. Kenapa dia bisa di depan mobil? Karena mobilnya berhenti, presidennya turun. Justru gitu. Itu Mas, justru yang saya komentari tadi kan seperti itu. Betul. Yang warga yang lebih dekat banyak, dan kita juga tidak tahu warga itu yang seperti apa. Yeah. Mengancam atau tidak itu tidak ada yang tahu. Betul. Tapi begitu ada yang bawa spanduk dan posisinya agak jauh, pengamanannya memang saya lihat berlebihan. Yeah. Posisi mengancamnya di mana saya juga tidak tahu. Yeah. Itu pertama. Kedua dari sisi konten Mas, kontennya itu konten ini era demokrasi. Saya kira sah-sah saja orang menyuarakan apa. Yeah. Kalau pelukis lewat lukisan, kalau para aktivis kadang lewat spanduk, demonstrasi dan lain-lain. Nah, saya kira itu hal-hal biasa. Konten itu konten yang tidak mengandung unsur teror, membunuhmu atau apa, tapi konten-konten yang berisi sebuah edukatif, sisi edukatif bahwa atau pesan moral bahwa kami sudah pintar maka kami pilih Ganjar. Di balik itu ada yang tersirat bahwa kami jangan dibodohin lagi. Ya, persis ya. Kami jangan dibodohin lagi. Kami tidak bodoh, kami sudah pintar. Dengan kebodohan-kebodohan yang Anda buat, kami tidak percaya lagi. Persis. Jadi tidak ada hal yang mengancam. Nah, kalau di spesifik tuh kayaknya begini ya. Wah, ini warga Gunung Kidul bodoh nih, kita ini aja kan gitu.
seolah-olah seperti itu kalau dikesankan itu. Saya kira nggak bisa diskriminatif seperti itu, Mas. Bahwa Gunung Kidul itu desa, bodoh nggak. Sekarang era digital, informasi yang datang di Jakarta, di belahan dunia manapun dalam hitungan detik itu bisa kita dengar di desa di pelosok. Jadi tidak ada diskriminasi. Oh, orang pelosok mudah intimidasi atau apa enggak. Betul. Tapi ini era digital akan beda. Jadi konten untuk konten yang kita kembali ke konten tadi, konten itu justru itu edukatif, itu inspirasi, itu wujud demokrasi. Nggak ada istilah ancaman di situ. Justru saya yang heran, ini Pak Presiden datang ini sebagai Pak Jokowi datang ini sebagai presiden atau sebagai semacam juru bicara atau wakil dari salah satu kontestan capres. Nah, ini kan lucu, agak lucu. Ini agak rancu. Rancunya ini sebagai presiden atau sebagai salah satu kontestan, salah satu utusan kontestan. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Nggak perlu takut karena itu warga dia sendiri, warga Indonesia sendiri, warga dia sendiri. Nggak perlu ada yang perlu ditakutkan. Saya kira itu, Mas. Ya, kalau melihat dari aksi kemarin dan apa dari pihak aparat yang menanggapinya itu sangat, kalau saya bilang itu sangat kasar sekali ya. Dia hanya membentangkan tulisan itu langsung direbut ya kan. Dia direbut langsung, orangnya ditarik dan diindikasikan ada penganiayaan gitu loh. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Jadi gini, pengamanan presiden itu ada SOP-nya jelas ya. Ada SOP-nya harus bagaimana. Sedangkan ini cuma orang bawa spanduk. Saya kira kalau misalkan terjadi betul-betul penganiayaan itu berlebihan, tentu itu bukan SOP dari saya pikir itu bukan SOP karena saya juga nggak tahu SOP-nya seperti apa. Jadi mungkin itu keluar dari SOP apabila penanganannya sampai pada penganiayaan dan pemukulan. Karena yang jelas itu warga biasa cuma membentangkan spanduk. SOP-nya jelas ada harus bagaimana. Kalau terjadi pemukulan, penganiayaan, justru kita bertanya, itu dari pengamanan presiden yang resmi atau bukan? Gitu. Iya. Itu, Mas. Iya, betul. Ya memang peristiwa itu sangat disayangkan ya. Sebenarnya Gunung Kidul sendiri itu dikenal dengan masyarakatnya yang damai, yang tidak ada hiruk pikuk, apalagi perpolitikan ya, karena yang memang kancah daerah ya. Dan daerah Gunung Kidul sendiri itu dikenal dengan wisatanya yang luar biasa ya, baik itu pantai atau wisata alam, kulinernya juga bagus kan. Ya, Gunung Kidul itu wilayah damai, Mas. Daerah wisata otomatis, kalau daerah wisata, daerah kunjungan wisata mesti daerahnya tuh aman. Aman, tentram, nyaman. Bukan sebuah daerah konflik. Jadi penanganannya pun saya kira akan berbeda. Kecuali kunjungannya ke daerah konflik lah, itu akan beda lagi. Nah, ini daerah Gunung Kidul, desa, daerah wisata. Saya kira nggak perlu ada yang ditakutkan untuk hal itu. Persis. Nah, menanggapi mengenai sebenarnya itu kunjungan resmi atau apa, memang secara spesifik saya kurang tahu ya. Hanya kemarin saya sempat sampaikan kepada pemirsa, saya mencoba untuk napak tilas ya, sebenarnya kegiatan kemarin tuh lebih detailnya seperti apa. Tetapi secara sekilas sih, kalau menurut pandangan mungkin bisa diungkapkan ya pengertiannya. Di situ kegiatannya adalah bagi-bagi bansos kalau nggak salah, sama KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Nah, setelah saya telusuri juga lagi, yang kegiatan kedua itu adalah peresmian jalan. Nah, saya tanya ke warga, saya cek apakah ada jalan yang dibangun baru kan begitu loh. Ternyata bukan. Itu adalah jalan yang lama, hanya diperbaikin ulang. Nah, kalau menurut pendapat saya harusnya itu sekelas mungkin itu, walaupun jalan nasional atau provinsi, kalau perbaikan ya mungkin dari pihak pemerintah daerah harusnya kan begitu ya. Atau mungkin menurut pandangan Mas Lesmana gimana? Saya baru tahu sekarang
jalan sekelas kemarin yang diresmikan itu diresmikan oleh Presiden. Entah itu jalan provinsi atau jalan kabupaten, jalan negara, yang saya lihat sendiri jalannya bahwa terlalu besar apabila Presiden itu meresmikan jalan yang seperti ini, itu loh. Iya. Terlalu besar, Berlebihan gitu ya. berlebihan. Ongkosnya juga ya. Ini jalan bukan jalan baru. Ya memang gini Mas Lesmana, di dunia medsos itu sangat ramai mengenai kegiatan Presiden Jokowi itu seolah mengikuti jejak Ganjar gitu loh, jejak Ganjar Pranowo. Nah sebelumnya di Gunung Kidul memang ada kunjungan dari paslon nomor 3 itu Bapak Ganjar Pranowo ya. Itu pertama itu pertemuannya di Ngingrong, di wisata Ngingrong itu. Nah Ngingrong itu sama jalan yang diresmikan, memang itu jalurnya dia sebelah selatan, ya kurang lebih sekitar berapa ya, itu mungkin nggak ada sampai 10 kilo kali jaraknya itu. Jaraknya. Jadi setelah Ganjar melakukan kunjungan di Ngingrong, selang kurang lebih ya dari tanggal 22 ya nggak ada ya seminggu lebih lah ya, langsung ada kunjungan Presiden Jokowi. Nah kegiatan yang di Siono yang di gedung budaya itu juga ada pertemuan juga dengan kader Partai Demokrasi Perjuangan, wilayahnya daerah situ juga gitu. Gambarannya mungkin yang jejaknya itu seperti itu ya. Udah bukan rahasia lagi Mas, masyarakat juga sudah tahu bahwa sehabis kunjungan Ganjar paslon nomor 3 pasti ada kunjungan susulan begitu ya dari Pak Jokowi, itu pasti. Itu sudah lama dan sudah masyarakat sudah tahu seperti itu. Jadi hal-hal kayak gini sudah bukan isu yang rahasia, tapi sudah masyarakat umum sudah tahu lah. betul. Masyarakat kita sudah pinter, sudah bisa menganalisis. Setelah ini baru kok ini datang, setelah ini datang, sudah tahu semua. Jadi tidak tahu apa maksudnya yang terbaca itu nggak ngerti. Tapi yang jelas gini Mas, dalam politik itu kan kadang ada panggung depan dan panggung belakang. Yang beredar di masyarakat yang kita terima itu kadang panggung depan, tapi panggung belakang kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah inilah makanya kenapa sih selalu ada napak tilas, semacam napak tilas itu. Nah kita nggak tahu. Yang jelas masyarakat umum sudah tahu bahwa setelah ada kunjungan paslon nomor 3 pasti Pak Jokowi datang. Itu. Iya. Itulah gambarannya pemirsa ya. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat awam ya, kita orang desa aja lah ini ya. Jadi disajikan sebuah kegiatan atau mungkin apa ya perilaku ini. Drama Korea. Nah drama Korea kalau Bang Pacul bilang namanya. Nah sekarang nih ya, ini baru maraknya pesan moral, baik itu dari sivitas akademisi ya kan, ini sudah berapa kampus ini yang sudah ini. Mungkin dari seperti kita ini Mas Lesmana ada sebuah pesan moral nih, apalagi pemilu sudah dekat lagi. Ya. Saya kira wajar apabila sivitas akademika menyampaikan pesan moral, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, ulama menyampaikan pesan moral karena menyikapi kondisi saat ini. Saya kira hal wajar. Kondisi saat ini tuh kembali lagi masyarakat kita bukan masyarakat yang bodoh lagi, apalagi para sivitas akademika ada di situ, ada profesor, doktor, di luar itu ada aktivis-aktivis, ada ulama-ulama. Mereka bisa menilai dan mereka setelah menilai mereka akan bertindak. Itu wujud kepedulian, kecintaannya terhadap bangsa dan negara ini. Iya. Jangan sampai demokrasi ini diobok-obok hanya untuk kepentingan segelintir orang atau keluarga. Nah, itulah tanggung jawab moral dari kampus-kampus ya, dari akademisi ya. Tanggung jawab moral, etika terhadap situasi bangsa dan negara. Iya betul.
Karena di akhir-akhir ini banyak etika-etika yang dilanggar. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Susmono. Demikian pemirsa ya, dari Sinar Bulan TV, kita dari masyarakat sangat berharap semoga pemilu yang kemarin pergerakannya itu sudah sangat masif ya, kita itu berharap pemilunya bisa berjalan dengan baik, secara apa yang disampaikan oleh akademisi bisa didengarkan, jangan sampai ada lagi intimidasi atau sebuah pergerakan penggalangan yang sejenisnya kayak bantuan-bantuan sebenarnya untuk dari negara digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Pemirsa Sinar Bulan TV, tetap semangat, dan kita tanggal 14 Februari jangan lupa datang ke TPS dengan hati nurani. Jangan memilih yang bayar ya. Ingat Berpikir rasional Mas. persis, kita pikir karena 5 tahun ke depan untuk negeri bangsa Indonesia. Salam demokrasi.